هرري قد بدا لي جبلا بين الرجال، نهج شيخي نهج كل الأولياء أهل الكمال. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله معنى syahadatain. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat. Famana syahadati an la ilaha illallah, dan adapun makna syahadat yang pertama ijmalan, secara global. Secara global, a'tarifu bilisani, saya mengucapkan dengan lisan. Wa ataqidu, dan meyakini. Wa udhinu, dan ridho. Biqalbi, di dalam hati. Annal ma'buda bihaqqin huwallahu ta'ala faqat, bahwa Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah saja. Jadi itu tadi mana dari syahadat yang pertama secara global, artinya tanpa perinci, meyakini atau mengucapkan di dalam lisan, meyakini dan ridho di dalam hati. Ridho di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diberikan puncak perendahan diri kecuali Allah. Nah, karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa makna ibadah adalah apa? Aqsa ghayatul khusyu'i wal khudu', atau nihayatut tazallul, puncak perendahan diri. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diberikan puncak perendahan diri kecuali Allah. Kata al-ilah, la ilaha illallah. Kata al-ilah di dalam bahasa Arab itu maknanya al-ma'budu bihaqqin, adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian kata ini digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menamakan sesuatu yang mereka sembah. Jadi makna yang benar di dalam menafsirkan di dalam memaknai la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak, itu poin yang berhak itu penting di situ. Harus disertakan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan adapun makna syahadat yang kedua bahwa Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad Rasulullah, a'tarifu bilisani, saya mengucapkan dengan lisan. Wa adhinu biqalbi, dan ridho, meyakini di dalam hati. Anna sayyidana Muhammadan, bahwa junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun min indillah, diutus, merupakan utusan Allah, merupakan Rasul utusan Allah, ila kafatil alamina, kepada seluruh alam, min insin wa jinnin, dari bangsa jin dan manusia. Itu mana dari syahadat yang kedua secara global. Artinya apa? Orang mengucapkan saja di dalam lisan
tanpa meyakini di dalam hati, tanpa ridho di dalam hati, maka itu tidak cukup. Orang misalkan mengucapkan Muhammadur Rasulullah, mengucapkan demikian, tapi di dalam dirinya tidak meyakini, di dalam hatinya tidak meyakini, tidak ridho dengan sesuatu yang dia ucapkan, maka itu tidak cukup. Jadi iman seperti apa yang diterima oleh Allah, yaitu ucapan yang dibarengi dengan keyakinan serta keridhoan di dalam hati atas apa yang diucapkan. Adapun mengetahui saja, tidak cukup. Orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan gimana ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak atau nama dari anak-anak mereka. Akan tetapi apa, di dalam hati mereka orang-orang Yahudi tidak ridho, tidak yakin dengan apa yang mereka ketahui. Jadi mengetahui saja tidak cukup. Mengetahui saja tidak cukup. Jadi dengan demikian orang-orang Yahudi itu dusta, atau namanya lain di mulut, lain di hati, kan begitu bahasa anak mudanya. Jadi apa? Mereka berdusta dengan lisannya, meskipun mereka mengetahui bahwa bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Karena kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu mengkabarkan bahwa Muhammad adalah seorang rasul. Semua kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu mengkabarkan bahwa kelak akan datang Rasulullah Muhammad, namanya Muhammad, sebagai nabi akhir, sebagai nabi yang terakhir. Nah, kita tadi sudah singgung bahwa bahwa Muhammad merupakan Rasul Allah, merupakan utusan Allah kepada seluruh alam. Yang dimaksud adalah apa? Bangsa jin dan manusia. Artinya bahwa Rasulullah diutus kepada jin dan manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, liyakuna lil alamina nadhira, liyakuna lil alamina nadhira. Yang dimaksud dengan al-alamina di dalam ayat tersebut adalah jin dan manusia. Jin dan manusia, baik jin bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, orang Korea jinnya, atau manusia Arab ataupun non-Arab. Jin Minho. Kan jin lagi bahas tentang jin suang sangsang. Itu orang Jakarta berarti kalau jin tomang jinnya. Kan tomang Jakarta. Tomang sekali. Oh, pernah Jakarta ya. Nah, terus shadiqun fi kulli ma yuballighuhu 'anillah. Rasulullah benar di dalam setiap sesuatu yang disampaikan dari Allah. Liyu'minu, agar manusia beriman, bisyariatihi, dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah, wa yattabi'uhu, dan mengikutinya. Jadi setiap sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar.
Sama halnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan tentang cerita umat terdahulu terjadi dengan kaum fulan dan si fulan kejadian ini itu benar. Atau yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, tentang adanya siksa kubur, tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya kiamat, tentang adanya surga dan neraka, itu semua wajib kita benarkan, wajib kita imani dan kita benarkan. Begitu juga tentang sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah dari permasalahan halal, penghalalan dan pengharaman suatu perbuatan, misalkan jual beli halal, menikah halal, riba haram, itu semua wajib kita terima dan wajib kita benarkan. Wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslim wal qabul. Siapa yang mengatakan? Ya, sahib aqidatul awam. Terus wal muradu bi syahadataini nafyul uluhiyah. Kemudian dan yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat itu nafyul uluhiyati, menafikan ketuhanan, amma siwallah, dari sesuatu selain Allah, wa isbatuha, dan menetapkan lillahi ta'ala, bagi Allah. Artinya menetapkan ketuhanan bagi Allah, ma'al iqrari, dibarengin dengan pernyataan birisalati Sayyidina Muhammad, dengan kerasulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi kita jelaskan ini kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan makna dua kalimat syahadat adalah menafikan adanya ketuhanan kecuali bagi Allah saja, dan dibarengin dengan iqrar bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, sini makanya harus dipahami makna ibadah itu sebagaimana mestinya apa yang dikatakan dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Musibah orang Wahabi mengkafirkan orang-orang bertawasul, mengkafirkan mereka yang istighosah, orang Wahabi mengkafirkan mereka yang berziarah kubur. Itu munculnya permasalahan ini karena mereka tidak paham makna ibadah. Karena mereka tidak paham makna ibadah. Mereka mengira, orang Wahabi mengira ketika orang mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, terus misalkan ya Jilani, ya Badawi, ya Hasan, ya Husain, itu adalah ibadah terhadap Rasulullah. Mereka menganggap demikian. Itu merupakan ibadah terhadap sesuatu yang tadi telah disebutkan. Karena apa? Menurut mereka dengan menyebut atau dengan memanggil nama Rasulullah adalah suatu perbuatan syirik, suatu merupakan bentuk kekufuran. Karena apa? Mereka tidak paham makna ibadah. Paham itu? Jadi ketika umat Islam, pendekatannya begini, ketika umat Islam mengatakan ya Allah, ketika memanggil ya Allah, ketika mengatakan ya Allah, mereka mengatakan demikian itu sampai kepada pencipta. Artinya apa? Dia menyembah terhadap Allah. Berbeda dengan ketika orang Muslim mengatakan ya Rasulullah, itu tidak sampai kepada puncak atau tidak sampai kepada batas dia di mana dia beribadah atau memberikan puncak perendahan dirinya kepada Allah. Paham? Begitu. Terus qala ta'ala
wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ini dalil menunjukkan bahwa iman terhadap Rasulullah itu, bahwa iman terhadap Rasulullah adalah merupakan harus ada untuk sahnya iman. Artinya apa? Orang meyakini la ilaha illallah saja tidak cukup, harus dibarengin dengan Muhammadun Rasulullah. Artinya dari ayat ini, wa man lam yu'min billahi, orang yang tidak beriman terhadap Allah dan Rasulnya, maka kita siapkan bagi mereka orang-orang kafir sa'ir, adanya neraka jahanam. Kenapa? Karena ada di zaman sekarang itu golongan yang mereka hanya menerima Al-Quran saja. Mereka tidak mau menerima hadis. Mereka hanya menerima Al-Quran saja, tidak mau menerima hadis. Padahal dari Al-Quran saja memerintahkan untuk beriman terhadap Rasulullah. Jadi kontradiksi mereka golongan ini. Ada namanya golongan Quraniyun, sebutnya begitu. Terus fahadhil ayatu sharihatun, dan ayat ini sharihatun sangat jelas fi takfiri man lam yu'min bi Muhammadin, di dalam mengkafirkan orang yang tidak beriman terhadap Muhammad. Jadi jelas tadi, man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jadi jelas ayat tersebut mengkafirkan orang yang tidak beriman terhadap Muhammad. Faman naza'a fi hadzal mawdu', dan orang yang tidak menerima di dalam permasalahan ini, yakunu qad anadal Qur'an, berarti dia telah menentang Al-Qur'an. Wa man anadal Qur'ana kafara, dan orang yang menentang terhadap Al-Qur'an berarti dia telah keluar dari agama Islam. Jadi kesimpulan bahwa orang yang mengingkari keimanan terhadap Rasulullah Muhammad, maka dia bukan seorang muslim. Orang yang memiliki prasangka, orang yang memiliki keyakinan bahwa seseorang menjadi mukmin, menjadi penduduk surga tanpa beriman terhadap Rasulullah Muhammad, maka dia seorang yang telah keluar dari agama Islam. Terus wa ajma'al fuqahaul islamiyun, kemudian para al-fuqaha. Siapa fuqaha? Ahli fikih Islamiyun ala takfiri man dana bi ghairil Islam. Jadi telah menukil ijma' para ulama tentang kekufuran orang yang memeluk agama selain agama Islam. Wa ala takfiri man lam yukaffirhu, dan juga mereka telah sepakat di dalam mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan seseorang yang beragama Islam. Seperti orang ausyakka, atau orang ragu-ragu, au tawaqqafa, atau apa tawaqqaf, tidak mengambil sikap, ya. Iya, tidak bersikap. Tidak mengambil sikap. Jadi dia tidak mengambil sikap. Ka'an yaqula, seperti contohnya apa? Orang mengatakan ana la aqul innahu kafir au ghairu kafir. Jadi saya tidak mengatakan dia itu kafir atau bukan kafir terhadap orang yang
beragama selain agama Islam. Paham? Jadi orang yang memeluk suatu agama selain agama Islam, dia non muslim, dia bukanlah seorang muslim. Dan orang yang ragu-ragu di dalam mengkafirkannya, mengkafirkan non muslim, maka dia juga telah keluar dari agama Islam. Paham? Wa'lam bistiqonin, ketahuilah dengan penuh keyakinan, annahu la yasihul iman wal islam, bahwa tidak sah iman dan Islam, wala tuqbalul a'malus shalihah, dan tidak diterima amal-amal soleh, biduni syahadataini, dengan tanpa meyakini dua kalimat syahadat, bilafzi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan dua kalimat syahadat tadi, walau bi ghairi lughatil arabiyyah. Jadi iman Islam itu adalah syarat diterima amal soleh. Kalau orang tidak memiliki iman, tidak memiliki Islam, sebanyak apapun amal baik yang dikerjakan ketika di dunia, kelak di akhirat tidak akan mendapatkan kebaikan. Paham? Jadi misalkan orang non muslim atau orang yang meskipun menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam, tapi di dalam keyakinannya bertentangan dengan Islam, sebanyak apapun dia melakukan kebaikan, menolong orang kesusahan, menyantuni, membangun rumah sakit, memberikan makan terhadap orang banyak, kalau seandainya dia tidak memiliki iman, tidak memiliki Islam, maka kelak begitu memasuki akhirat tidak akan mendapati kebaikan sedikit. Dalam Al-Kahfi gimana dijelaskan? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira ketika hidup di dunia telah melakukan begitu banyak kebaikan. Ini menceritakan tentang orang-orang Nasrani. Ketika di dunia mereka telah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik, tapi kenapa ketika memasuki akhirat mereka termasuk orang-orang yang paling merugi, tidak mendapatkan sedikit pun kebaikannya. Karena apa? Tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan Islam. Alhamdulillah kita paham akidah kita, mempelajari akidah. Orang kalau tidak paham akidah, sholat aja. Orang misalkan kalau orang meyakini di dalam dirinya bahwa Allah berupa benda, bahwa Allah berupa cahaya, sebanyak apapun dia melakukan sholat, baca Quran, sedekah, zakat, puasa, tidak ada kebaikannya sedikit pun. Ada cerita ketika Syekh Abdullah kemana-mana kan yang sering beliau menjelaskan adalah akidah. Suatu ketika menjelaskan terhadap orang yang sudah tua 70 tahunan umurnya. 70 tahun. Dijelaskan akidah, dia nerima mabut. Tapi apa? Dia cerita terakhir itu. Dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, ketika saya sujud itu saya sering mengatakan atau sering berdoa, dia bilang begitu, Subhanal Jalis. Dia mensifati Allah dengan duduk. Dijelaskan oleh Syekh bahwa perkataan ini tidak benar. Kemudian orang tersebut kembali ke dalam agama Islam mengucapkan dua kalimat. 70 tahun. Mensifati Allah dengan
beramal soleh. Tahu cerita Abdullah bin Jud'an? Abdullah bin Jud'an itu anak pamannya Aisyah. Ibnu Amir. Ya. Suatu ketika Abdullah bin Jud'an ini dikucilkan dari kaumnya. Hingga dia ada keinginan untuk bunuh diri. Naik ke pegunungan, begitu udah sampai atas, dia mendapati sebuah gua. Dapat gua. Jika sudah dapat gua, dia masuk ke dalam gua tersebut, berharap di dalamnya ada sesuatu yang bisa membunuh dia dari binatang atau apa. Ketika gitu masuk, dia mendapati ada sesuatu yang menyala. Ada sesuatu yang menyala. Dideketin. Berharap itu ular besar ya, biar dimakan, biar dibunuh. Namanya apa? Habis itu nyampe emas, banyak sekali. Hingga akhirnya apa? Dibagi-bagikan emas tersebut kepada kaumnya. Hingga akhirnya dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Dikenal orang yang paling dermawan. Tanyakan oleh Sayyidah Aisyah terhadap Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dilakukan anak paman saya Abdullah bin Jud'an itu bermanfaat bagi dia? Rasulullah mengatakan tidak bermanfaat. Kenapa? Li'annahu lam yaqul rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Oleh karena dia tidak beriman tentang adanya hari kiamat, tentang adanya Jadi apa? Bahwa iman Islam adalah merupakan syarat yang artinya amal soleh. Wa yakfi li sihhatil islami an nutku marratan fil umri. Dan cukup untuk kesahan Islam an-nutku mengucapkan satu kali seumur hidup, dan kewajiban ini tetap dilakukan di dalam sholat. Artinya kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tetap terus dibaca ketika di dalam sholat agar sah sholatnya. Hadza man kana ala ghairil Islam. Kewajiban ini, kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat 1 kali seumur hidup, kewajiban ini fiman kana ala ghairil Islam, bagi orang yang tadinya tidak berada di dalam agama Islam. Tsumma arada dukhula fil Islam. Kemudian hendak masuk ke dalam agama Islam. Begitu. Begitu juga orang yang pernah terjatuh ke dalam riddah, wajib bagi dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun tidak dengan bahasa Arab, ucapan 2 kalimat syahadat yang pakai bahasa Indonesia sah. Meskipun yang semisal dengannya, misalkan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sah. Kalau seandainya orang gak bisa mengucapkan ha Muhammadun, gak bisa dia bilang ha, bisanya bilang ha mulu, ha. Nggak sah kalau bilang wa anna Muhammad apa, nggak bisa, nggak sah orang kalau mengatakan wa anna Muhammadan gitu. Muhammadan nggak sah karena nggak ada nabi, nggak ada nama nabi, nggak ada nama nabi yang namanya Muhammad. Kalau bahasa kitanya maha kecil sama maha gede, padahal ya ha sama ha ini beda. Ha kecil sama ha gede. Kalau ngajarin bocah bedainnya. Jadi kalau pakai ha itu enggak sah.
Gimana caranya? Mengatakan wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Abul Qasim, Abul Qasim, orang Yaman, Abul Qasim. Abul Qasim Rasulullah. Kalau mau diterjemahin juga tetap ada nama Muhammad. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad. Jadi nggak bisa juga dibaca Muhammad, karena nggak ada nabi namanya Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kewajiban ini cuma satu kali untuk masuk ke dalam agama Islam, dan tetap berlanjut agar diucapkan di dalam sholat agar sah sholatnya ini di dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Karena dua kalimat syahadat adalah merupakan rukun dari sholat. Terus, wa amma man nasya'a 'alal Islam, dan adapun orang yang tumbuh dari orang tua muslim, bapak ibunya seorang muslim. Nah, itu artinya apa? Tumbuh dari keluarga muslim. Wa kana ya'taqidu syahadatain, dan mana tumbuh dari kecilnya itu meyakini dua kalimat syahadat. Tidak meyakini keyakinan yang bertentangan dua kalimat syahadat. Apa? Fala yushtaratu fi haqqihi an nutqu bihima, maka tidak disyaratkan bagi orang tersebut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Bal huwa muslimun, bahkan dia seorang muslim. Dia tumbuh dari keluarga muslim, dihukumi sebagai muslim. Tumbuh dari bapak dan ibu muslim, berarti anaknya juga dihukumi sebagai muslim. Maka tidak disyaratkan bagi dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat bertujuan masuk ke dalam agama Islam. Jadi selama dia tumbuh dari kecil, dari dia balik, meyakini makna dua kalimat syahadat dengan sebenarnya, sekalipun tidak mengucapkan kembali dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka dia tetap seorang muslim mukmin. Nah, tetapi apa? Muslim yang asian, terjatuh dalam maksiat karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat setelah balik. Jadi setelah balik pun diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat satu kali, tapi bukan tujuan untuk masuk dalam agama Islam. Bukan tujuannya dong, dia udah muslim, ngapain lagi? Nah itu, paham? Karena di dalam mazhab Malik itu begitu. Di dalam mazhab Malik diwajibkan bagi orang yang sudah beranjak balik untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi bukan untuk tujuan masuk Islam. Ini perlu diperhatikan. Wajib di dalam mazhab Malik untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika orang sudah beranjak balik. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa tasyahud di dalam sholat itu bukan sesuatu yang rukun, bukan sesuatu yang wajib. Ini menurut mazhab Malik. Qala Allah Ta'ala wa ma taqarraba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri padaku, dalam hadis qudsi dijelaskan, dengan sesuatu apa yang paling saya cintai. Jadi kewajiban-kewajiban itu memiliki tingkatan. Dan yang paling mulia adalah beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu yang wajib
itu lebih diutamakan daripada melakukan yang sunnah. Makanya para ulama dari hadis ini membangun kaidah. Gimana? Qaidatun man syaghalahul fardu 'anil nafli wa huwa ma'dzurun. Man syaghalahul naflu 'anil fardi wa huwa ma'dzurun. Kalau orang cerdas mah dia paham kan rentetan suatu amal, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipilih, mana yang lebih berpahalanya. Orang melakukan 1000 rakaat sholat sunnah itu pahalanya tidak akan melebihi mempelajari melebihi satu perbuatan yang wajib. Karena walau bagaimanapun hitungannya dia tetap sunnah. Tapi yang wajib meskipun satu ya dia tetap wajib. Dan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Meninggalkan satu perbuatan dosa, satu perbuatan maksiat, itu hukumnya wajib. Berarti apa? Itu harus didahulukan daripada mengerjakan ratusan rakaat sholat sunnah. Artinya meninggalkan satu perbuatan maksiat itu lebih wajib, lebih afdol daripada mengerjakan ratusan daripada amalan-amalan sunnah. Paham? Kadang ada gitu nih sebagian orang. Ya, bukan artinya ini melemahkan orang untuk melakukan yang sunnah. Karena ada orang begitu melakukan sesuatu yang sunnah, tapi sesuatu hal yang diharamkan dia terjang juga, misalnya. Kan kembali. Karena apa yang wajib harus dijalankan, yang haram juga harus ditinggalkan, karena itu adalah suatu kewajiban. Paham itu? Dalam hadis saja dijelaskan orang yang mempelajari satu bab dari ilmu agama pahalanya lebih afdal daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah, ya kan? Ya Allah. Terus dikit lagi. Wa i'tiqadu an la ilaha illallah faqat la yakfi, dan meyakini la ilaha illallah saja tidak cukup, malam yukran selama tidak dibarengi bi i'tiqadi anna Muhammadar Rasulullah, dengan meyakini bahwa Muhammad Rasulullah. Qala ta'ala qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Athi'ullah maknanya berimanlah kalian terhadap Allah dan Rasul. Artinya apa? Bahwa Allah ay la yuhibbullah, artinya Allah tidak mencintai man tawalla 'anil iman, orang yang berpaling dari iman billahi war rasul, terhadap Allah dan Rasul, likufrihim, karena mereka adalah orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman terhadap Allah dan Rasul adalah orang-orang kafir, dan Allah tidak mencintai kekufuran mereka. Wal muradu bi ta'atillah, dan yang dimaksud dengan ketaatan terhadap Allah war rasul dan Rasul fi hadhil ayat, di dalam ayat ini kan ayatnya begitu, qul atiullaha war rasul. Makna atiullah adalah apa? Al imanu bihi, beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Fahadha dalilun, dan ini adalah merupakan dalil ala anna man lam yu'min billah, bahwa orang yang tidak beriman terhadap Allah wa rasulihi, dan Rasulnya Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa kafirun, maka orang tersebut adalah orang kafir. Wa anna Allah ta'ala la yuhibbuhu li kufrihi, dan Allah tidak mencintai akan kekufurannya.
Faman qala innallaha yuhibbul mu'minina wal kafirina li'annahu khalaqal jami' faqad kadzdzabal Qur'an. Dan orang yang mengatakan bahwa Allah mencintai terhadap orang mukmin dan orang-orang kafir karena Allah menciptakan mereka, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Al-Quran sudah menjelaskan tadi kepada kita bahwa Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Yuqalu lahu, katakan terhadap dia, orang yang mengatakan perkataan tadi, Allahu khalaqal jami'ah, Allah menciptakan seluruhnya. Artinya apa? Menciptakan seluruhnya, baik orang-orang mukmin atau orang-orang kafir. Lakin la yuhibbul kul, akan tetapi Allah tidak mencintai seluruhnya. Artinya apa? Allah tidak mencintai kecuali orang-orang muslim saja. Wallahu a'lamu bishawab. Paham?